minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita dapat menghadiri acara halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah di Geraha SS, dan tentunya kami mengaturkan terima kasih kepada seluruh anggota PKK yang pada hari ini hadir untuk menyelenggarakan acara halal pada pagi hari ini, dan ibu yang dimuliakan Allah. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Hajra dengan sari tilawah oleh Ibu Esti dengan surat An-Nisa ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi was-sahibi wal jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah atas segala firman. Demikianlah kumandangkan ilahi yang membahana di hati yang telah dilantunkan oleh Ibu Hajra dengan sari oleh Ibu Esti. Semoga yang membaca dan mendengarkan dengan khusyuk akan senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu dimuliakan Allah, mari kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PKK Pondok Khas Gerhu yang akan disampaikan oleh ketua kita yaitu Ibu Heni. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir, yang pulang tahsin juga sempat hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semuanya.
juga untuk Bapak Ustadz Ahmad Yaman yang hari ini juga sudah hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk ibu-ibu koordinator juga dengan seragamnya cantik sekali. Sponsor oleh siapa nih Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara halal bihalal pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Kami selaku pengurus PKK RW 13 Pondok Timur Mas Greenview mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Semoga silaturahmi ini dapat mempererat hubungan kita dan menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Maka di momen yang baik ini, saya secara pribadi maupun sebagai Ketua PKK memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan khilaf. Semoga dengan silaturahmi ini lingkungan kita semakin rukun, terutama ibu-ibu PKK kita ya, semakin kompak dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jaga kebersamaan ini agar lingkungan kita selalu menjadi tempat yang nyaman dan harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam acara ini banyak sekali kekurangan. Semoga dapat dimaklumi oleh ibu semuanya. Baik, saya rasa itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mendengarkan dari koordinator ya untuk mendengarkan salawatan, dan untuk kami mohon bersiap-siap kepada ibu-ibu koordinator yang akan membawa salawat kita semua. Baik, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelumnya kami minta maaf kalau ada kekurangan, karena kita latihan dadakan ya Bu. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kekurangan. Terima kasih. Ini koordinator bikin surprise ya untuk kita semua ya. Bikin surprise untuk kita semua. Baik, kami silakan. Pada
ustazah kita Yaman LSMA. Kami silakan untuk berikan tausiahnya untuk kita semua, dan tentunya dengan tema sucikan hati di hari yang fitri dengan silaturahmi. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan takziah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Yaman Tersebut. Kami mohon kepada ibu-ibu untuk menyimak sejenak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibu-ibu PKK dari RW 13 yang saya hormati, wabil khusus Ibu Ketua PKK, Ibu Eni, dan juga semua jajaran pengurusnya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus masih dalam suasana Syawal, hari raya Idul Fitri, saya haturkan doa tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan dunia ini tidak ada cinta, maka hidup ini tidak ada dinamika, gersang, dan tidak ada makna. Oleh karena itu, cinta membuat yang rumit menjadi sederhana, cinta membuat yang jauh menjadi dekat, dan cinta membuat yang berat menjadi ringan. Sehingga Robbie Williams pernah menyanyikan sebuah lagu, Let Love Be Your Energy. Saya cuma tahu judulnya. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi cinta itu bisa membuat yang rumit jadi sederhana. Kalau ibu punya pekerjaan yang rumit, satu kata cintai maka jadi sederhana. Cinta yang membuat yang jauh menjadi dekat. Ibu kemarin mudik, biasa 3 jam, kemarin 9 jam. Tapi seolah dekat. Kenapa? Karena kita mudik ke kampung halaman, apalagi yang masih ada orang tua, itu membawa cinta, membawa kasih sayang, membawa kerinduan. Jadi yang biasa 3 jam, normalnya ini 9 jam. Yang biasa 6 jam menjadi 12 jam. Kenapa nggak pernah kapok mudik, Bu? Karena cinta. Yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan. Ibu dulu ngalamin punya anak kecil sakit 3 hari, misalkan ibu kuat nggak tidur. Dari mana energi itu? Dari cinta. Saya kasih contoh ibu, karena kalau suami ibu, anak ibu sakit, suami itu bawa selimut pindah ke ruang tamu tidur dengan alasan besok papa kerja. Tapi ibu itu kan gendong, anak nangis terus aja digendong. Ibu ngantuk, tapi kenapa ibu bisa bertahan, bisa kuat? Karena cinta. Ya, maka cinta itulah yang kemudian tadi membuat yang rumit menjadi sederhana, yang dekat, yang jauh menjadi dekat, dan yang berat menjadi ringan. Ya, nah itulah sebenarnya inti dari silaturahim. Silah artinya menyambungkan, membangun sebuah hubungan. Rahim itu cinta dan kasih sayang. Jadi silaturahim itu adalah membangun hubungan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Karena kita tidak bisa membangun
hubungan yang berdasarkan kebencian. Kita tidak akan bisa terhubung kalau hati kita penuh dengan rasa dendam dan amarah. Ya, oleh karena itu cinta dan kasih sayang itulah yang disebut dengan rahim. Jadi disebutlah silaturahim atau silaturahmi. Ya, jadi kalimatnya saja sudah rahim. Makanya kalimat cinta di dalam Al-Quran, ibu-ibu, itu diungkapkan oleh Allah dengan 3 kata. Pertama, mahabbah. Mahabbah ini cinta yang sifatnya fisik dan berujung bosan, Bu. Ya, ibu punya tas, baru sebulan yang lalu beli, lalu ibu beli tas lagi kemarin Lebaran. Apakah tas ibu yang lama rusak? Bukan, karena apa? Bosan. Kan? Terima kasih atas kejujuran. Karena bosan kan? Ya, ibu beli lagi jilbab. Kata suami, "Mah, kok beli jilbab warna coklat lagi? Kemarin kan Ramadan udah beli yang warna coklat." Coklatnya beda ya. Ya. Jatuhnya beda. Ya. Apakah kepala ibu bertambah? Kepala tetap satu. Kenapa beli jilbab lagi? Bosan. Itulah mahabbah, karena fisik, karena yang berujung dengan bosan. Ibu beli HP, udah baru juga setahun, ibu beli lagi HP baru. Apakah ibu sudah hafal betul menguasai HP yang lama? Enggak. Bahkan kadang-kadang karena pertama kali ibu punya HP Android atau mungkin iPhone, ibu suka kaget, tiba-tiba ada amplop. Kok ada amplop? Padahal itu email, Bu. Ibu kaget, ada amplop gitu ya, itu email, Bu. Karena ibu gak tahu. Tapi ibu beli lagi HP baru, kenapa? Karena bosan. Itu namanya mahabbah. Ya. Ibu beli mobil misalkan baru 3 tahun udah beli mobil lagi yang baru, bukan karena mobil ibu yang lama rusak, tapi karena bosan. Gak apa-apa, memang Allah hadirkan itu dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Itu namanya mahabbah. Ya. Itu namanya mahabbah, cinta yang berujung bosan. Makanya dalam hubungan rumah tangga, pernikahan, Allah tidak tanamkan mahabbah, tapi yang kedua, mawaddah. Makanya ayatnya kan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tidak ada mahabbah. Sebab kalau mahabbah ditanamkan dalam hubungan suami istri, bahaya. Kalau sendal tas tadi sebulan sekali, ya, kemudian HP setahun sekali, mobil 3 tahun sekali, suami 6 tahun sekali. Kalau mahabbah, makanya tadi Allah tanamkannya mawaddah. Kalau mawaddah itu apa, Ustaz? Mawaddah itu cinta kasih sayang yang makin tahu kekurangan pasangan kita, makin menghormati jasa-jasanya, kita makin sayang. Ya, ibu lihat suami ibu kesini makin ganteng atau makin gak jelas? Ya, kulitnya makin kencang atau makin keriput? Ya, tapi ibu makin sayang karena ibu tahu suami saya keriput begini, tulangnya jalan sudah mulai gak normal, itu karena perjuangannya untuk keluarga. Ibu ingat kemudian jasa-jasanya. Demikian juga para suami, melihat ibu makin kesini makin jelas gak? Makin gak jelas ya. Dulu ibu sebelum menikah, ukuran baju ibu adalah S. SE. Menikah lalu naik jadi M, punya anak 1 jadi L, sekarang anak 5 atau 3 jadi XL, makin kesini XXL. Tapi suami ibu makin sayang sama ibu. Kenapa? Karena suami melihatnya bukan lagi fisik, tapi suami istri saya begini karena sudah melahirkan anak buat saya 4 atau 5 misalnya anak. Maka wajar kalau kemudian ditanamkan oleh Allahnya mawaddah, bukan mahabbah. Makin tahu kekurangan ya pasangan kita, makin tahu
kekurangannya ataupun kemudian makin tahu jasa-jasanya, pengorbanannya, kita makin sayang. Itulah mawaddah namanya. Ya, cinta yang makin tahu kekurangan makin sayang. Ya, tadi fisik ibu, maaf, dulu jelas, kan? Kesini makin kesini begitu ibu ngaca, ibu bingung ini trapesium apa jajaran genteng. Ya, begitu difoto, masukkan di dalam komputer, enter, error. Makin gak jelas. Tapi istri apa suami ibu makin sayang. Itu namanya mawaddah. Tapi yang ketiga adalah rahmah. Inilah kasih sayang Allah kepada manusia, kepada hambanya, makhluknya yang tak ada ujung, tak ada tepinya. Itu disebut rahmah. Makanya silaturahmi seakar kata dengan rahmah. Itu dari Allah tuh, seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu tak ada ujung, tak ada tepiannya kan? Berkali-kali mungkin ibu dikecewakan sama anak ibu, disakiti sama anak ibu, ibu tetap sayang, ibu tetap mendoakan. Ya, kenapa? Karena rahmah dari Allah. Zaman Nabi ada seorang sahabat itu berjalan kaki melaksanakan ibadah haji, menggendong ibunya tawaf. Jadi kalau sekarang ada seorang jamaah yang menggendong ibunya tawaf, itu bukan hal baru. Sejak zaman Nabi sudah ada pemuda yang seperti itu. Ya, sampai lecet, jadi digendong di pundaknya terus kemana-mana. Cuman mungkin ke toilet saja, atau sedang tidur tidak tidur. Selebihnya itu pemuda menggendong sampai lecet pundaknya. Lalu pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya sudah dianggap menjadi hamba Allah yang anak yang berbakti?" Ya, kata Rasulullah, "Ya, kamu berbakti, tapi kamu jangan kira sudah bisa membalas semua pengorbanan ibu. Tidak akan bisa. Walaupun lecet-lecet tadi ya, kita kan maaf, ibu belum pernah mungkin menggendong ibu, orang tua ibu gitu ya. Ya, sampai di pundak sampai lecet. Kadang-kadang ibu kita nggak bisa jalan aja, kita pakai kursi roda. Yang dorong bukan kita, nyuruh orang. Ya, dorong, gitu ya. Padahal kita yang harus dorong. Ya, kita nggak bisa gendong, pakai kursi roda, ya doronglah kita, jangan dulu orang lain lagi. Tapi kata Nabi, kamu sudah berbakti sama ibumu, tapi yakinlah kamu tidak akan pernah bisa membalas semua jasa-jasa ibu. Itu rahmah namanya. Nah, silaturahim atau silaturahmi membangun hubungan dengan cinta dan kasih sayang. Tapi cintanya itu cinta level tinggi. Tadi cinta yang membalas keburukan dengan kebaikan. Itu cinta level tinggi itu. Level tertinggi kita itu cinta yang kemudian membalas keburukan orang dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau suami ibu baik ke ibu, menafkahi ibu luar biasa, pokoknya segala yang ibu pengen diberikan, lalu ibu kemudian sayang juga kepada suami, itu biasa atau istimewa? Biasa. Karena kenapa ibu sayang sama suami? Ya suami saya sayang sama saya, Ustaz. Tapi sekarang kalau suami ibu sering menyakiti ibu, menzolimi ibu, tidak menafkahi ibu, tapi ibu tetap sayang dan hormat, istimewa atau biasa? Istimewa. Pertanyaannya, ibu mau punya suami yang istimewa atau biasa-biasa? Gak konsisten ini. Ini nanti tanya pengen suami yang biasa-biasa. Gak apa-apa, itu pilihan ibu. Artinya Rasul pernah datang ke kota Taif berdakwah, menyampaikan kalimat Allah. Tapi kemudian apa yang Rasul dapatkan? Lemparan batu. Apa yang Rasul dapatkan? Caci maki. Pelipis beliau sobek, wajah beliau penuh dengan darah, dikejar-kejar oleh orang-orang Taif, disebut orang gila, disebut tukang sihir, disebut tukang bohong. Lalu Nabi apa yang Nabi lakukan? Mendoakan orang Taif, ya Allah, ampuni mereka karena mereka belum paham, karena mereka kaum yang belum paham, dan lahirkan dari mereka generasi yang saleh. Bayangkan Bu, sudah disakiti, Nabi membalasnya dengan doa, dan bukan doa keburukan, doa kebaikan. Ya, kalau saya datang ke sini, ya jangankan dilempari batu oleh ibu, saya dilempari tisu, saya balik lagi. Saya sholat
sholat di masjid yang dekat di sini apa? Al-Furqan. Saya sholat di masjid Al-Furqan. Saya menengadahkan tangan saya, ya Allah, hancurkan ibu-ibu yang ya Allah, ratakan mereka dengan tangan. Kalau saya, tapi Nabi sudah disakiti, sudah dizolimi, fisik berdarah, psikologis kejiwaan beliau pasti sakit, beliau juga manusia biasa, tapi beliau membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah silaturahim level tertinggi, ketika kita membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan silaturahim tidak bisa kemudian dijalin dengan hati yang tidak bersih. Ya. Hati kita harus bersih, karena cinta dan kasih sayang tidak akan pernah bisa masuk kepada hati yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan rasa dendam. Gak masuk. Cinta dan benci itu gak bisa berbarengan ada di saat yang bersamaan. Ya, maka harus bersih. Nah, kata Nabi, yang mencerminkan hati seseorang bersih adalah lisan. Jadi lisan adalah etalase hati kita. Maaf, saya nggak tahu hati ibu, saya nggak bisa menyelami hati ibu. Ibu juga sama. Tapi setidaknya bisa terpancar hati seseorang bersih atau tidak, etalasenya adalah lisan. Ya, lisan kita. Makanya Rasulullah SAW sampai menyatakan, "Qul," katakanlah khairan, yang baik-baik, auliyasmu, atau kamu diam. Karena lisan ini menggambarkan etalase ataupun menggambarkan suasana hati kita. Contoh begini, ya, ibu dikabarkan ada berita misalkan, tahu nggak, bu ibu ketua PKK beli mobil baru. Lalu kata ibu nih, alhamdulillah, ikut senang, mudah-mudahan tambah berkah hartanya. Ciri hati ibu bersih, karena lisannya mengeluarkan kata-kata yang baik, gitu ya. Tahu nggak, ibu ketua PKK beli mobil baru? Apa kata ibu? Aku juga tahu, kredit. Ya, paling juga 2 bulan ditarik lagi leasing. Ya, nggak kuat dia bayar kreditannya. Berarti menunjukkan hati ibu kotor. Ya. Atau misalkan, tahu nggak, itu ibu ini anaknya di wisuda. Kita senang, anak yang keberapa? Yang pertama, alhamdulillah, ibu senang sudah punya anak yang sarjana. Ya. Itu ciri hati kita bersih, karena lisannya, keluarnya itu adalah yang baik. Ya, tapi kalau gini, anak ibu ini yang mana? Yang pertama, iya, itu kan anak bodoh banget. Aku gak percaya dia bisa apa wisuda, ya, kayaknya gak mungkin. Kan dia sesuai jumlah murid kalau ranking. Jadi setiap di sekolah rankingnya sesuai jumlah murid terus. Murid 20, ranking 20. Ya, pernah 10 besar karena muridnya cuma 10 besar. Ciri hati kita tidak bersih. Ya, atau ibu nengok yang sakit, Bu Lisa sakit, ditengokin ke rumah sakit. Ibu sakit apa? Sakit tipes, sudah 3 hari, insya Allah sehat. Ibu semangat, sudah dituntut lagi oleh ibu-ibu PKK yang lain, oleh ibu-ibu pengajian yang lain. Ibu sehat, dan pokoknya jangan banyak pikiran, ibu sehat. Itu ibu Lisa imunitasnya, kekebalan tubuhnya naik, karena didoakan, diberikan motivasi, harapan, sembuh, naik. Jangan begini pas nengok, ibu sakit apa? Tipes sudah berapa hari? Udah 3 hari, di Hermina misalnya. Oh, udah 3 hari, tetangga saya hari kelima meninggalnya. Ya, sama di rumah sakit ini juga. Ya, hari kelima. Bahkan tetangga saya nggak terlalu parah, ibu nggak parah. Ya, itu ada 3 orang yang nengok itu, ngomong gitu, oh kepikiran bro, daya tahan tubuhnya jadi masalah. Maka ibu-ibu, hati kita, lisan kita adalah cerminan dari hati kita. Silaturahim tidak akan bisa dijalankan kalau dengan hati yang tidak bersih. Makanya ending dari ibadah Ramadan kita adalah Idul Fitri, mengembalikan hati kita menjadi suci. Kata para ulama, seseorang yang keluar dari madrasah Ramadaniyah seperti bayi yang baru dilahirkan kembali, bersih, suci, tidak membawa dosa warisan sedikit. Ya, makanya disebutnya Idul Fitri. Fitri itu berasal dari kata fitrah, juga suci, kembali kepada kesucian.
Maka jangan kotori lagi ibu-ibu. Kita sudah dibersihkan oleh Allah, kita sudah diampuni dosanya oleh Allah, jangan dikotori lagi hati kita, yang itu akan menjadi dinding pemisah untuk kita bisa berhubungan dengan sesama, untuk kita bisa bersilaturahim dengan sesama. Coba deh, sulit silaturahim itu dibangun kalau hati kita itu tidak bersih, ya. Baru beres sholat Idul Fitri, salam-salaman, mohon maaf lahir batin, maaf lahir batin ya ibu, taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Lewat disik sama temannya, tahu nggak jilbabnya itu tuh di level lantai 3, kan gitu ya. Aku juga tahu, ya, jilbab yang itu kan pasaran. Baru juga salaman, ya, baru juga minta maaf, tapi langsung bisik-bisik, tahu nggak? Gitu ya, itu pakai itu pamer, tahu nggak? Ya, bilang aja biar disebut ini. Tuh, baru juga salaman kita sudah kotori lagi hati kita. Tadi aja misalkan udah kumpul nih, ada yang baru datang langsung duduk di depan. Iya, udah tahu terlambat, duduk langsung. Ini contoh, ya contoh. Saya ya contoh, ya. Kan itu mengotori hati ya, sambil bisik-bisik, ya. Tahu nggak dia telat itu lagi ada masalah sama suami. Ya, kan, ya Bu, yang saya ceritakan ngarang atau nyata? Nah, kan itu Bang Bu. Ya, jadi realita gitu kan, suka ada yang begitu, ya. Tahu nggak itu? Pokoknya katanya majelis halal bihalal, silaturahim, tapi jadi majelis juga menambah dosa atau membuat dosa baru juga. Lebaran selesai, ada yang sudah baru selesai saum Syawal, dikotori lagi, gitu ya. Lihat ibu yang di depan, jilbabnya kayak hordeng rumah aku, ya. Kok sama motifnya kayak hordeng di rumah aku, coba. Ya, kalau yang di pojok kayak taplak meja, benar. Demi Allah kayak taplak meja di rumah aku. Yang begitu dikomentari, yang begitu digibahi, gitu ya. Akhirnya Bu, kotor lagi hati kita, dan kemudian akhirnya jadi penghalang, ya, jadi penghalang. Makanya lisan itu etalase hati kita. Keluarkan dari lisan kita yang baik-baik, mencerminkan hati kita baik. Ya, sehingga di dalam Al-Quran disebut dengan kalimat qaulan sadida, kata-kata yang benar, yang jujur, gitu ya. Sebab menyiapkan generasi saja Bu, itu kekuatan kata-kata luar biasa. Ya, ada seorang penyair mengatakan, jika anak dibesarkan dengan caci maki, maka dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan motivasi, maka dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, maka dia akan menemukan cinta dan kasih sayang dalam kehidupannya. Itu kekuatan kata-kata Bu. Makanya Rasul melaknat orang tua yang suka melaknat anaknya. Bodoh kamu, gak becus kamu, begitu aja kamu gak bisa. Itu gak boleh. Ya, mama nilai matematika aku 5. 5? Dasar kamu bodoh. Gak boleh. Persis papa kamu. Apalagi ditambahin gitu ya Bu ya. Nanti si anak itu kemudian masuk ke dalam otaknya apa? Yes, aku kayak papa aku. Papa aku juga matematikanya 5, ya. Tapi kan kalau di rumah, nah kamu 5 matematika, mama dulu pernah 3. Mama belajar jadi 7, kamu 5, belajar kamu bisa jadi 10. Nah, belajar maka masuk dalamnya kamu bisa. Jadi teraktualisasi bisa. Kalimat, kata-kata, kekuatan kata-kata, ya. Nah, ini juga kalimat yang bisa membentuk generasi. Ya, demikian juga kalau Rasulullah tuh manggil istrinya gak pernah nama, ya, gak pernah nama, selalu memanggil dengan qaulan ma'rufa, qaulan karim, panggilan yang memuliakan, ya, panggilan yang mulia. Misalkan, ya, ibu, anak-anak ibu manggil ke ibu bunda, maka suami ibu manggil di depan anak-anak ibu bunda, sini bunda, kan begitu. Ya, kalau misalkan lagi berdua panggil nama karena udah biasa, gak apa-apa. Tapi begitu di depan orang, panggilan memuliakan.
Ma, kalau mama, bunda, ibu, panggilan yang memuliakan. Ya, jangan sampai di depan orang banyak ihin, gitu kan. Jalan lagi di kasir nih di supermarket gitu ya, kata kasir mau bayar, siapa bu? Supir, bukan suami saya tuh, ihin. Ya, ada nama aslinya Solihin, ya kan kalau orang Sunda suka disikat, jadi ihin, kalau Solihin jadi ihin, ya bu. Orang tua dulu ngasih nama itu simple. Orang tua dulu itu dengan sesuai kadar keilmuan ya. Kita bisa maklumi sesuai kadar keilmuan, simple memang ngasih namanya. Karena keilmuannya sampai di situ gak apa-apa. Tapi kekuatan doanya jadi orang-orang itu. Kalau di Sunda bahkan nama itu cukup 2 huruf. AA, UU, ada ya? II, ya anggota dewan kan ada Bu II itu, ya. Oh ada di kampusnya nama jangan, ya. AI itu kan 2 huruf bu, nggak apa-apa, memang kadar ilmunya dulu begitu, ya. Sekarang kan orang tua sudah punya ilmu, namanya hebat-hebat gitu ya. Siapa nama anaknya? Robert. Ya. Nama bapak kamu siapa? Koko. Jadi kalau di rumah berdua aja, Koko Robert. Gitu ya. Nah, apalagi dulu ada orang tua yang ngasih nama gabungan dari nama suami istri. Namanya siapa? Desi. Kok dikasih nama Desi? Iya, bapak saya Dede, ibu saya Susi. Kan ada yang gitu ya, Bu ya? Ada anak yang mojok aja nggak mau dipanggil. Kenapa? Iya, nama saya juga gabungan. Iya, siapa nama bapaknya? Abbas. Nama ibunya Koko. Nah, gitu kan. Ya. Nah, memang itu memang kadar keilmuannya mungkin saudara. Ya. Maka kata Rasulullah, "Ahsinu asma'akum." Berikan nama anakmu itu yang terbaik. Fa innaha tud'a yaumal qiyamah. Karena nama kita itu akan dipanggil pada hari kiamat, itu nama itu yang dipanggil. Makanya jangan suka ngasih gelar nama yang buruk kepada orang lain, karena itu yang terjadi dipanggil yang hari akhirat. Kan gak enak dipanggil dengan panggilan yang buruk nanti oleh Allah, ya. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah manggil nama secara khusus kepada Aisyah. Aisyah cuma tahu begini, Nabi kalau manggil aku nama berarti lagi kurang berkenan sama aku, agak marah gitu. Tapi gak pernah kemudian di depan umum, enggak, ya. Selalu panggilannya memuliakan. Umayyah, pipi yang kemerah-merah, karena Aisyah radhiyallahu anha itu putih, jadi kalau malu itu merona gitu, ya. Kalau ibu mah pakai blush on merah, ya. Ya, blush on namanya ya. Ya. Nah kalau maaf nggak ada bapak-bapak, ya kalau ibu nggak putih ya nggak usah dipanggil Humairah. Kalau hitam ya Humairah. Ya, jangan sampai dipanggil Humairah, ya. Tapi nggak boleh ya dipanggil Humairah katanya. Di depan umum Humairah, gitu ya. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi bahwa silaturahim harus dibangun dengan hati yang bersih. Cinta dan kasih sayang kemudian akan melahirkan hati yang bersih. Dan ciri dari hati yang bersih adalah lisannya. Perkataan yang benar itu benar isinya dan juga benar caranya. Contoh, ibu ingetin suami ibu sholat maghrib, ya. Suami ibu tuh lagi nonton TV, tiba-tiba azan maghrib, lalu ibu ngingetin, ayah udah maghrib. Nah itu kan ibu ngingetin sholat dengan cara yang bagus, itu namanya qaulan sadida. Tapi ada yang ngingetin sholatnya benar tapi caranya salah, ya. Tiba-tiba ibu pakai mukena, suami ibu tuh lagi nonton kan, ya. Tiba-tiba ibu datang pakai mukena langsung menghalangi suami ibu nonton. Jadi TV 29 itu ketutup sama ibu, ya. Sambil ibu tolak pinggang, ayah istighfar, tobat dong, ini udah azan maghrib. Kalau mau jadi pemimpin keluarga yang betul, lo masih contoh ke anak. Astagfirullah, kayak begini mau bawa surga ke mama. Wah, suami ibu bakal dengar kan? Yang ada bakal udah mama sholat aja duluan, sibuk aja. Ya biarin ayah juga bisa sholat sendiri. Nah, kan itu benar, kontennya benar, ibu ngingetin sholat itu, tapi caranya, konteksnya nggak tepat. Kan ibu lebih bagus, ini suami lagi duduk, ibu datang udah pakai mukena dari belakang.
nyolek dengan baik, sok dengan santun. Ayah maaf ganggu, sudah azan maghrib. Kalau ayah mau sholat bareng mama, mama tungguin karena mama suka lebih khusyuk di imami ayah. Nah, itu kan jadi beda, walaupun aslinya itu gak khusyuk amat ya di imami suami, karena bacaan suami ibu tuh aneh. Ya, baca surat An-Nas ujungnya apalah. Alhamdulillahirobbilnas, malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu tuh aneh itu ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, baca atir, baca apa al-asr larinya ke atir. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairun mamnun. Kata ibu tuh kenapa jadi panjang al-asr ya? Ya, baca al-kafirun gak pernah tamat-tamat suami ibu. Ya, muter aja. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abadun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abadun. Udah 8 kali baru ketemu lambung di ya. Jadi asal aslinya ibu itu gak usul-usul amat ya di mana. Tapi kan konteksnya ibu benar, caranya ibu benar. Ayah, mama suka lebih khusyuk kalau diimami ayah. Nah dari situ kemudian suamiku mau, ya mau wudhu, mau siap-siap pakai koko, pakai sarung, pakai peci. Ayo mah kita sholat. Kata ibu, ayah di Masjid Al-Furqon belum qomat. Laki-laki sebaiknya ke masjid. Oh belum qomat, ya udah ayah ke sana. Kata ibu kan alhamdulillah ya Allah, gak jadi pusing. Ya ibu udah kebayang tadi kan, al-kafirun gak tamat-tamat gitu ya. Nah ibu-ibu, itu yang namanya kontennya benar, konteksnya benar, isinya benar, caranya juga benar. Itu yang disebut qaulan sadida. Makanya ibu-ibu, cinta dan kasih sayang tidak akan bisa terhubung tanpa hati yang bersih. Allah sudah bersihkan selama Ramadan dosa-dosa kita, kesalahan kita dengan ibadah, ibu dengan tilawah, dengan sodakohnya, dengan bangun malamnya, dengan tarawihnya, segala ibadah luar biasa. Jangan lagi dikotori dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan yang terakhir, silaturahim itu adalah cara kita untuk meninggalkan jejak yang baik ketika kita sudah tidak ada. Ya Bu, kita ini terikat oleh waktu loh. Kita semua akan digerus oleh waktu. Ya, kita ini terikat dengan waktu. Saya saat ini ada di sini berarti saya nggak ada di rumah, karena kita terikat dengan waktu. Dan suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dengan silaturahim kemudian yang dikenang adalah kebaikan. Kita itu adalah apa yang orang bicarakan ketika kita sudah tidak ada. Ya, kita itu bagaimana ketika orang membicarakan kita ketika kita sudah tidak ada. Apakah yang baik-baik atau yang buruk-buruk tergantung detik demi detik yang saat ini kita jalani. Makanya silaturahim itu kan disebut dalam hadis memanjangkan umur, bukan angkanya yang bertambah atau ibu nggak meninggal, bukan, tapi memanjangkan umur kebaikannya. Kita akan mati, kita akan masuk ke liang lahat, tapi kebaikan kita tidak akan mati. Tapi semua kebaikan kita akan selalu dikenang dan diikuti serta dilanjutkan oleh orang-orang yang masih ada, orang-orang sepeninggal kita, orang-orang generasi setelah kita. Itulah setiap kita akan digerus oleh waktu. Makanya ketika kita bersilaturahmi begini, mohon maaf misalkan satu saat ibu ketua PKK wafat, lalu kan kemudian yang lain mengatakan udah nggak ada ibu ini ya, kita kehilangan beliau yang suka memotivasi kita dalam kebaikan untuk silaturahim. Ya Allah, beliau sudah nggak ada tapi serasa masih ada. Ya Allah, ampuni dan rahmati beliau. Tuh, jadikan panjang usia, panjang kebaikannya walaupun nggak ada, ya walaupun sudah nggak ada secara fisik, ya kan kita semua juga akan meninggal. Ya, bisa ibu-ibu duluan, saya belakang, atau saya belakangan ibu-ibu duluan, atau saya duluan aja ya menyolatkan ibu-ibu. Jadi artinya ibu-ibu, kita ini akan wafat. Jangan sampai ketika kita sudah tidak ada justru orang malah senang. Makanya di dalam hadis Nabi itu ada mustari, ada mustari anhu. Ada ketika kita nggak ada, orang kita itu diistirahatkan oleh Allah dalam kebaikan. Tapi ada ketika kita nggak ada, orang lain istirahat dari keburukan kita. Kita nggak mau yang kayak begitu. Ya, jangan sampai ketika kita nggak ada,
Mohon maaf, Ibu Ketua PKK, saya kasih jadikan contoh terus. Ya, ketika beliau sudah nggak ada, lalu yang lain bisik-bisik. Alhamdulillah ya Ibu yang udah nggak ada. Dia itu troublemaker, ya. Dia yang suka bikin ini. Alhamdulillah dia sudah nggak ada. Nah jangan sampai gitu. Ibu juga dengan suami. Ketika suami sudah nggak ada, apa Ibu katakan pada anak-anak kalian kalau jadi suami jadi ayah? Contoh papa kalian, the best. 40 tahun mama berumah tangga, tidak pernah mama disakiti oleh ayah kalian. Ya, pokoknya ayah kalian tuh suami dan ayah yang paling baik, yang terbaik. Contoh dia. Tuh, ya tertinggal. Jangan sampai gini. Alhamdulillah ayah kalian udah nggak ada. 40 tahun mama disakiti, dizolim. Sekarang dia sudah meninggal. Ya, jangan kayak dia ya. Kalau jadi ayah dan suami, tuh jadikan meninggalkan jejak yang tidak baik. Manusia itu apa yang ditinggalkan? Sebenarnya dia itu kehidupan yang sesungguhnya setelah dia sudah nggak ada. Kan kalau sekarang masih kelihatan, tapi begitu sudah nggak ada, nah makanya kita kepada orang tua saja Bu tidak terputus ya berbakti, ya walaupun sudah nggak ada kita tetap bisa berbakti kepada orang tua kita dengan mendoakannya, melanjutkan kebaikannya, mewujudkan cita-cita baiknya, dan menyambungkan silaturahim dengan kerabat-kerabat dan teman-teman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya pengen lama di sini, mohon maaf karena zuhur saya sudah ada kajian rutin di Mabes Polri agak jauh ya di Trunojoyo. Ya setiap Selasa kedua dan qadarullah ini Selasa kedua. Jadi saya waktu itu belum sempat menginformasikan. Jadi mohon maaf ya saya tidak bisa menemani ibu-ibu sampai akhir. Ya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas undangannya, atas perkenan bisa silaturahim dengan ibu-ibu semua. Insya Allah lain waktu kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang mendatangkan banyak kebaikan dan ibu-ibu sekali lagi mohon maaf, saya izin dan sebelum ditutup sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainina. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kekhilafan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah hubungan silaturahim di antara kami. Bersihkan hati kami dari segala sifat dan perbuatan buruk ya Allah, kebencian, kedengkian, kesombongan, balas dendam dan lain sebagainya. Bersihkan dari hati kami ya Allah, agar lisan kami mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah semua amal ibadah kami, wabil khusus di bulan Ramadan kemarin. Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami, dan izinkan perkenankan kami kembali bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup saja dengan doa kepada Nabi subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Baik,
di mana aku dengan segala perlu. Tuhan yang Maha Esa, di mana aku
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ